Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film dengan genre thriller komedi, di mana film ini menceritakan seorang wanita bernama Tri yang sedang ulang tahun dan dia mendapati peristiwa yang aneh, di mana ia harus berjuang untuk menemukan siapa dalang dibalik kematiannya. Waktu akan terus berulang kembali pada saat ia mati, dan ia akan bangun pada pagi hari di hari yang sama saat ia mati. Tokoh utama diperankan oleh mantan saya, yaitu Jessica Rothe. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan mendapat rating 6,6 dari IMDb. Sebelum saya lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol lonceng agar dapat notif langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan Tri yang terbangun dari tidurnya setelah ia pesta dan mabuk berat semalam. Ia tertidur dalam kamar seorang pria cupu bernama Carter. Karena ia mabuk berat, Carter membantu Tri agar Tri dapat tidur dengan tenang. Setelah itu, Tri segera bergegas kembali menuju asramanya. Di jalan menuju asramanya, terlihat lingkungan kampus Tri. Ada mahasiswa yang meminta tanda tangan untuk melakukan petisi kepada Tri untuk global warming. Ada pasangan kekasih yang sedang bermesraan di taman, lalu ada alarm mobil yang berbunyi secara tiba-tiba. Lalu ada kumpulan mahasiswa yang tidak tidur selama 26 jam. Dan ia juga bertemu dengan pria bernama Tim. Terlihat Tim menyukai Tri, namun Tri tidak menyukainya. Di sini seakan Tim marah kepada Tri mengapa Tri tidak membalas pesannya semalam. Tri pergi begitu saja meninggalkan Tim. Sesampainya Tri di asrama, ia didatangi oleh temannya bernama Daniel. Daniel bertanya kepada Tri siapa pria yang habis tidur dengannya semalam. Namun Tri enggan untuk menjawab. Ia langsung pergi menuju kamarnya. Ia memiliki teman sekamar bernama Lori. Tri bertanya kepada Lori apakah ia memalukan semalam. Lori menjawab tidak kalau Tri menganggap menari di atas meja dan berkelahi bermesraan dengan seorang pria di depan Daniel itu tidak memalukan. Lalu, Tri terkejut ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 9:20. Ia harus segera pergi untuk masuk ke kelas perkuliahannya. Sibuk dengan mencari buku, tiba-tiba Lori memberikan sepotong kue ulang tahun kepada Tri. Dan ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Tri. Bukannya Tri berterima kasih kepada Lori, ia malah membuang kue tersebut ke dalam tong sampah. Tri menganggap bahwa kuenya terlalu banyak karbo. Lalu Sing berpindah ke kelas Tri, di mana ia sudah terlambat masuk kelas. Dan ternyata ada benih cinta antara Tri dan sang dosen. Dosen di sini bernama Gregory. Setelah itu, Tri menghadiri sebuah rapat yang diadakan oleh Daniel. Lalu datang salah satu teman Tri yang bernama Becky. Ia membawa banyak sekali makanan. Seketika Daniel pun marah mengapa ia mengambil makanan sebanyak itu. Kesal dengan itu, teman Tri memutuskan untuk pergi. Dan ketika pergi, teman Tri menabrak Carter, sehingga minuman dan makanan yang dibawa menumpahi badan Tri. Carter menemui Tri untuk mengembalikan barang Tri yang tertinggal. Tri seakan-akan malu kepada teman-temannya bahwa ia mengenal Carter dan menyuruh Carter segera pergi. Lalu Sim berpindah kepada Tri yang sedang pergi ke rumah sakit. Ayah Tri menelpon, tetapi Tri enggan untuk mengangkatnya. Dan ternyata Tri bertemu Lori di rumah sakit. Ternyata Lori magang di rumah sakit. Dan ternyata Tri menemui sang dosen yang juga seorang dokter di rumah sakit ini. Sang dosen menolak, namun Tri yang sudah sangat ingin tetap melakukan hal mantap-mantap kepada dokter. Di tengah keasikan mereka berdua, tiba-tiba istri sang dosen pun datang. Beruntung mereka berdua tidak dipergoki oleh istri sang dosen. Dengan rasa kesal, Tri pergi meninggalkan sang dosen. Malam pun tiba. Tri sedang memakai kutek di kakinya. Lalu datang Daniel menemuinya. Daniel bertanya pada Tri kapan ia pergi ke pesta. Dan tiba-tiba lampu asrama mereka pun padam. Tak selang lama lampu itu nyala kembali.
Tri terlihat sedang berjalan menuju pesta sambil mendengarkan pesan sang ayah yang marah kenapa Tri tidak datang untuk menemui ayahnya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Lalu, Tri bertemu dengan gerombolan supporter tim olahraga kampus. Ada salah satu orang yang mencurigakan. Di antara mereka, orang tersebut memakai pakaian serba hitam dan topeng boneka maskot tim olahraga kampus Tri. Setibanya Tri di sebuah terowongan, ia melihat sebuah mainan yang memutar lagu Happy Birthday. Hal ini semakin menyeramkan ketika Tri mendekati mainan tersebut dan tiba-tiba muncul pria misterius tersebut di belakang Tri. Tri pun mulai ketakutan. Pria misterius itu pun pergi. Hal ini malah membuat Tri semakin takut. Ketika Tri menjauh dari mainan itu, mainan tersebut berbunyi kembali. Tri menoleh ke mainan itu dan tiba-tiba muncul pria misterius itu di belakang Tri. Ia berusaha untuk membunuh Tri. Tri berhasil menghindar, lalu pria itu mengejar Tri. Tri terjatuh di sebuah taman, dan pria tersebut berhasil membunuh Tri. Tri kembali bangun. Ia terbangun di tempat di mana ia bangun di awal film, yaitu di kamar Carter, dengan kejadian yang serupa yang ia alami. Keadaan ini membuat Tri merasa sangat bingung setelah apa yang ia lewati. Ia mengetahui dan mengingat semua kejadian yang terjadi sebelumnya. Ia mengingat siapa nama pria tersebut dan di mana ia menaruh obatnya. Tri melihat sebuah tulisan menempel di pintu kamar Carter yang bertuliskan "Today is the first day of the rest of your life", atau yang berarti hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupmu. Lalu kejadian sama pun terjadi, seperti seorang pria yang memperhatikan dirinya, lalu seorang perempuan yang meminta tanda tangan untuk petisi global warming, mobil yang alarmnya berbunyi, sepasang kekasih, dan semuanya yang Tri lalui terasa sama. Tri semakin bingung akan hal ini, namun hal berbeda terjadi ketika teman skema Tri, yaitu Lori, memberikan kue. Tri tidak membuangnya, namun kali ini ia menaruhnya di atas meja. Lalu, scene berganti kepada Tri yang sedang termenung di tengah-tengah rapat asramanya. Kala itu, ia melihat topeng yang sama dengan topeng yang dipakai oleh sang pembunuh semalam. Nampak rasa takut di wajah Tri. Di tengah-tengah kebingungan, hal yang sama di tengah-tengah rapat terjadi, di mana temannya, yaitu Becky, membawa makanan banyak dan mendapatkan teguran dari Daniel. Seakan tahu apa yang akan terjadi, Tri memberitahu kepada Becky untuk hati-hati, namun tetap terlambat karena Carter sudah dulu menabrak Becky dan membuat Tri ketumpahan susu coklat. Carter meminta maaf kepada mereka semua dan pergi. Karena Tri tahu bahwa Carter ingin mengembalikan gelangnya, maka ia menarik Carter yang lupa dengan tujuan menemui Tri. Scene berpindah ke Tri yang menemui sang dosen, di mana kali ini berbeda. Tri yang sudah mengetahui hal yang akan terjadi tidak menanggapi respon dari sang dosen yang mulai menciuminya dan berkata bahwa istrinya akan segera datang. Beruntung Tri mengunci pintunya dan Tri pergi meninggalkan mereka berdua. Malam pun tiba. Tri sedang menonton video lamanya, yaitu perayaan hari ulang tahunnya, dan di sini kita mengetahui bahwa hari ulang tahun Tri dan ibunya sama. Dan lagi-lagi hal yang sama terjadi di mana Daniel menemuinya dan lampu asrama yang padam. Ketika Tri sedang berjalan menuju pesta, ia bertemu lagi dengan segerombolan supporter dan ia menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya ia melihat sosok misterius yang menggunakan topeng sedang memperhatikannya. Lalu di terowongan lagi-lagi ada mainan yang sedang memutar lagu Happy Birthday. Tri semakin takut. Ia memutar jalan mencari jalan lain. Ia sampai di sebuah rumah, di mana rumah ini adalah tempat pestanya. Namun terlihat sangat sepi sekali. Ketika ia ingin membuka pintu, ternyata pintunya dikunci. Tri memperhatikan sekelilingnya. Dan betapa terkejutnya Tri ketika ia menoleh kembali, ada sosok yang menggunakan topeng. Sontak Tri memukul pria tersebut. Dan ternyata itu ialah temannya yang ingin memberi surprise kepada Tri untuk pesta ulang tahunnya. Di tengah-tengah pesta, Tri yang sedang ngobrol dengan Daniel didatangi oleh pria tadi yang dipukul oleh Tri. Pria itu mengundang Tri untuk datang ke kamarnya. Ya, kalian tahulah untuk apa. Sesampainya Tri di kamar pria tadi, bukannya melakukan cocok tanam, pria itu malah joget-joget. Hal itu membuat Tri kecewa. Ketika Tri sedang membalas pesan dari Daniel, ternyata pria itu sudah dibunuh oleh pria misterius yang menggunakan topeng. Ketika Tri melihat temannya sudah tewas,
Ia pun sangat kaget dan takut. Ia pun akhirnya terbunuh kembali. Dan Tri lagi-lagi bangun di tempat tidur Carter. Ia semakin bingung dan sangat takut. Ia mengulangi kejadian yang sama. Kali ini, Tri pergi dengan tergesa-gesa. Tampak muka Tri yang mulai stres dengan peristiwa yang menimpanya. Bahkan, ia tidak menghiraukan lagi orang-orang di sekitarnya. Sesampainya ia di kamar, ia bercerita kepada Lori bahwa ia menjalani peristiwa yang aneh dan dia akan dibunuh malam hari. Namun, Lori tidak menghiraukannya dan beranggap bahwa Tri hanya bercanda. Lori memberi saran kepada Tri untuk beristirahat hari ini. Malam pun tiba. Tri menjaga kamarnya dengan memasang pengaman dengan kayu di seluruh jendela dan pintunya agar pria misterius tidak dapat masuk ke kamarnya. Namun, pada saat Tri sedang bersantai di kamar, remote TV Tri hilang. Dan hal yang membuat Tri takut terjadi. Mulai dari TV yang mati sendiri, lalu nyala kembali, dan pintu kamar mandi yang terbuka sendiri. Dan benar saja, sang pembunuh sudah ada di kamar Tri, dan Tri berhasil dibunuh kembali. Ya, lagi-lagi Tri kembali bangun di tempat Carter. Ia makin stres dengan dirinya. Ia langsung segera pergi meninggalkan Carter. Semua hal yang ia rasakan semakin membuat Tri ketakutan. Di tengah ketakutannya, Carter menyamperi Tri untuk mengembalikan barangnya yang tertinggal. Dan Tri meminta tolong kepada Carter, dan Carter mau menolong Tri. Tri meminta saran kepada Carter, lalu Carter memberi saran kepada Tri bahwa yang membunuhnya ialah orang terdekatnya, dan tahu bahwa hari ini ialah hari ulang tahunnya. Carter menyuruh Tri membuat list nama-nama tersebut dan mencari tahu satu persatu. Hal ini sama saja membuat Tri untuk mati berulang kali agar ia dapat tahu siapa pembunuhnya dan dapat menghindar atau mengalahkan sang pembunuh. Sejak saat itu, Tri lebih santai menjalani hidupnya dan mulai mencari tahu siapa saja yang membunuhnya. Mulai dari Tim, pria yang ia tolak dan tidak membalas SMS-nya. Ternyata Tim adalah penikmat video porno, namun sama jenis atau Tim ini adalah homo. Selanjutnya adalah Stephanie, istri sang dosen, dan itu bukan juga. Lalu Daniel, dan lagi-lagi bukan. Daniel dan Tri malah mati tertabrak bus. Tri semakin enjoy menjalani hidup barunya, yang ia selalu terbangun di hari yang sama dan mati di hari yang sama pula. Namun ternyata ada efek samping dari semua itu. Tri akan terbangun kembali, tetapi dengan luka yang sama pada saat ia mati di hari selanjutnya. Tiba-tiba Tri pun terjatuh pingsan. Ia terbangun di rumah sakit. Ketika terbangun, ia terbayang sosok pria misterius tersebut. Namun, saat mendekat, ternyata itu adalah Carter yang membungkuknya. Lalu datanglah seorang dosen secara tiba-tiba. Sang dosen yang juga dokter sangat terkejut saat melihat hasil ronsen yang menunjukkan bahwa banyak sekali bekas luka di seluruh tubuh Tri. Yang seharusnya itu sudah cukup membuat Tri mati. Tri berusaha untuk pergi dari rumah sakit itu. Namun, sang dosen menahannya. Tri tidak kehabisan akal. Ia minta tolong kepada sang dosen untuk dibawakan minum. Dan Tri tidak melewatkan kesempatan ini untuk pergi. Ia segera meninggalkan kamarnya. Ia masuk ke ruangan sang dosen, dan betapa terkejutnya Tri menemukan topeng yang sama yang dipakai oleh pria misterius di laci sang dosen. Hal itu membuat Tri yakin bahwa sang dosen yang membunuhnya. Ia pun mencari di mana sang dosen berada. Dan ternyata ketika sang dosen muncul, di belakangnya terdapat pria misterius yang langsung bunuh sang dosen. Tri semakin takut dan mencoba lari dari kejaran sang pembunuh. Ia mencoba lari dengan mencuri mobil sang dosen. Di sini ia berhasil kabur dari sang pembunuh. Namun, di tengah-tengah perjalanan ia disetop oleh seorang polisi. Tri yang beranggapan bahwa jika ia ikut polisi, ia akan aman di penjara. Ia mengaku kepada polisi bahwa ia sedang mabuk. Dan Tri pun ditahan dan suruh masuk ke mobil polisi. Tiba-tiba, radio dari polisi tersebut bunyi, mengatakan bahwa ada tahanan yang kabur dari rumah sakit. Dan tiba-tiba, sang polisi ditabrak dengan mobil yang begitu kencang. Dan ternyata itu ialah sang pembunuh yang ingin membunuh Tri. Kali ini,
Tri dibunuh dengan cara dibakar dalam mobil. Tri bangun kembali di kamar Carter. Kali ini Carter mencoba untuk membantunya dan menanyakan apa yang terjadi. Tak percaya dengan apa yang terjadi, Tri menunjukkan kepada Carter dengan cara menunjukkan apa yang akan terjadi, mulai dari air yang menyala membahas sepasang kekasih, alarm mobil, dan seseorang mahasiswa yang pingsan. Lalu scene berpindah kepada Tri dan Carter yang sedang memakan di sebuah restoran cepat saji. Dan lagi-lagi telepon dari sang ayah tidak ditanggapi oleh Tri. Ternyata Tri mempunyai alasan mengapa ia tidak mau mengangkat telepon dari sang ayah. Hal itu dikarenakan ibunya yang sudah meninggal dan sang ibu memiliki hari ulang tahun yang sama dengan Tri. Hal itulah yang membuat Tri merasa ia dan sang ayah hanya berpura-pura dengan kesenangannya merayakan hari ulang tahunnya. Namun, di satu sisi ia juga sedih dan mengingat ibunya. Di tengah-tengah pembicaraan, muncul berita di TV bahwa menunjukkan keadaan di rumah sakit, bahwa seorang penjahat yang berhasil ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit karena luka tembak. Dari sinilah Tri tahu siapa pembunuhnya. Pria misterius ini adalah buronan yang telah membunuh sebanyak 6 wanita di negara Amerika Serikat. Pembunuh ini bernama John Toms. Lalu Tri bergegas menuju rumah sakit, berupaya agar pria tersebut tidak kabur. Ia pergi menuju kamar John, dan ia terlambat. Sang polisi yang menjaga John sudah dibunuh olehnya. Dan John sudah ada di belakang Tri dengan senjata yang dipegang yang didapat oleh polisi. Tri segera berlari, namun ia terhenti saat ia ingin kabur melalui lift. John berhasil mengejar Tri. Dan saat ingin membunuh, tiba-tiba datang Carter yang menubruk John. Namun sayang, Carter malah terbunuh oleh John. Tri segera kabur dari kejaran John. Ia berlari ke sebuah tower. Dan di tower tersebut, Tri berhasil memukul John dengan kayu dan membuat John tersungkur ke tanah. Namun, saat ia ingin membunuh John, ia teringat bahwa jika ia berhasil membunuh pembunuhnya, maka ia akan berhasil melewati harinya. Dan ia sadar bahwa Carter telah terbunuh, sehingga ia tidak dapat bertemu lagi dengan Carter. Tri segera lari ke atas tower, dan ia pun membunuh dirinya dengan cara gantung diri. Tri kembali bangun di tempat Carter. Ia pun segera bangun dan memeluk Carter dan berterima kasih telah menolongnya. Tri berusaha merubah hari-harinya dengan cara yang lebih baik. Ia menandatangani petisi Stop Global Warming. Ia memberitahu kepada pasangan kasih akan ada air mancur yang nyala dan menyediakan bantal untuk pria yang pingsan. Dan memberitahu kepada tim bahwa jadilah dirinya sendiri. Sesampainya ia di kamar, ia meminta maaf kepada Lori bahwa ia selama ini telah menjadi teman yang buruk. Lalu, scene selanjutnya, ia segera memanggil sang dosen untuk berbicara bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya. Scene berpindah lagi di rapat gengnya. Ia menemani Becky dengan membawa makanan yang banyak juga. Lalu datang Carter yang ingin mengembalikan kalungnya. Tri mengundang Carter untuk datangnya ke kamar malam ini. Scene pun berpindah kepada Tri yang pergi menemui sang ayah dan meminta maaf kepada ayahnya dan mengakui kesalahannya selama ini dan berterima kasih kepada ayahnya telah menjadi ayah yang sangat baik baginya. Malam hari pun tiba. Ia bersiap untuk melawan John Toms. Ia pergi ke rumah sakit lebih awal dan ia bilang kepada polisi penjaga bahwa John akan kabur. Maka segeralah hubungi polisi untuk meminta bantuan. Sang polisi pun segera mencari bantuan. Sesampainya Tri di kamar John, ternyata John sudah dalam keadaan tidak terikat. Dan John berhasil melawan Tri. Namun karena sudah diperhitungkan matang-matang, Tri berhasil membunuh John. Dan scene berpindah ke Tri dan Carter yang sedang berdua di kamar Tri. Mereka berdua merayakan hari ulang tahun Tri dengan meniup kue ulang tahun pemberian dari Lori. Namun, di sini hal aneh terjadi. Tri terbangun lagi di tempat Carter, sehingga Tri menjadi stres dan tambah bingung. Ia segera pergi menuju kamarnya dan ingin pergi sejauh mungkin. Lalu, Lori memberikan kue ulang tahunnya kepada Tri.
dan memberikan selamat ulang tahun kepada Tree. Namun di sini Tree malah tersadar bahwa ia mati dalam tidurnya setelah ia makan kue dari Lori. Ia sadar bahwa ia telah diracuni oleh Lori dan selama ini ia tidak pernah memakan kuenya. Sehingga Lori mencari jalan untuk membunuh Tree dengan cara membebaskan John Toms. Bagi yang lupa bagaimana bisa Lori bertemu dengan John, Lori kerja paruh waktu di rumah sakit sehingga ia dapat membebaskan John dan meminta keimbalan untuk membantu membunuh Tree. Ternyata Lori mempunyai dendam kepada Tree dikarenakan Lori merasa bahwa Tree merebut pria kesayangannya, yaitu sang dosen. Lalu terjadi perkelahian di antara keduanya dan tentu saja dimenangi oleh Tree. Lalu scene berpindah kepada Tree. Ia bersama Carter di restoran cepat saji. Dan Carter mengajak Tree untuk tidur lagi di kamarnya setelah kamar Tree menjadi tempat olah TKP. Film pun ditutup dengan Tree yang bangun keesokan paginya. Tree terbangun dengan telepon yang lagi-lagi berbunyi dengan nada yang sama. Hal itu sontak membuat Tree kaget. Dan ternyata itu hanyalah ulah Carter yang iseng kepada Tree. Carter dan Tree pun memadu kasih di atas kasur. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya dan selalu bersyukur atas nikmat hidup yang kita jalani hari ini. Meski hidup ini terasa begitu berat, namun kita harus menjalaninya dengan tegar. Dan akan selalu hadir orang yang lebih baik menggantikan orang yang pergi meninggalkan kita. Saya Rehan, pamit undur diri. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Salam, happy death day.